Transkripsi, ya, jadi transkripsi merupakan sintesis RNA di bawah arahan DNA. Kedua asam nukleat itu menggunakan bahasa yang sama dan informasi hanya ditranskripsi atau disalin dari satu molekul menjadi molekul lain. Nah, selain menjadi cetakan untuk sintesis untai komplementer baru, saat replikasi DNA, untai DNA juga bisa berperan sebagai cetakan untuk merakit sekuens nukleotida RNA komplementer. Untuk gen pengode protein, ya, jadi untuk gen pengode protein, molekul RNA yang dihasilkan adalah transkrip akurat dari instruksi pembangun protein yang dikandung oleh gen. Molekul RNA transkrip bisa dikirimkan dalam banyak salinan. Tipe molekul RNA ini disebut RNA duta atau messenger RNA atau mRNA karena mengandung pesan genetik dari DNA ke mekanisme penyintesis protein sel. Transkripsi menghasilkan 3 macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA atau messenger RNA itu fungsinya membawa informasi DNA dari inti sel ke ribosom. Pesan-pesan ini berupa triplet basa yang terdapat pada mRNA yang disebut kodon. Kodon pada mRNA adalah komplement dari kodogen atau agen pengode, yakni urutan basa-basa nitrogen pada DNA yang digunakan sebagai pola cetakan. Peristiwa pembentukan mRNA oleh DNA di dalam inti sel itu disebut dengan transkripsi. tRNA atau RNA transfer fungsinya mengenali kodon dan menerjemahkan menjadi asam amino di ribosom. Peran tRNA ini dikenal dengan nama translasi atau penerjemahan. Urutan basa nitrogen pada tRNA disebut antikodon. Bentuk tRNA seperti daun semanggi dengan 4 ujung yang penting, yakni ujung pengenal kodon yang berupa triplet basa yang disebut antikodon. Kemudian ujung perangkai asam amino yang berfungsi mengikat asam amino. Kemudian ujung pengenal enzim yang membantu mengikat asam amino. Kemudian ujung pengenal ribosom. rRNA atau RNA ribosom fungsinya sebagai tempat pembentukan protein. rRNA terdiri dari 2 subunit, yaitu yang pertama subunit kecil yang memiliki peran dalam mengikat mRNA. Kemudian yang kedua subunit besar yang berperan untuk mengikat tRNA yang sesuai. Transkripsi itu terjadi di dalam sitoplasma dan diawali dengan membukanya rantai ganda DNA melalui kerja enzim RNA polimerase. Sebuah rantai tunggal berfungsi sebagai rantai cetakan atau rantai sense. Ya, jadi rantai yang lain dari pasangan DNA ini disebut sebagai rantai antisense. Tidak seperti halnya pada replikasi yang terjadi pada semua DNA, transkripsi ini hanya terjadi pada segmen DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Maka dari itu, nukleotida pada rantai sense yang akan ditranskripsi menjadi molekul RNA itu dikenal sebagai unit transkripsi. Transkripsi meliputi 3 tahapan, yakni tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari inisiasi atau permulaan terlebih dahulu. Nah, jadi jika pada proses replikasi itu dikenal daerah pangkal replikasi, ya, pangkal replikasi pada transkripsi ini dikenal promoter, yaitu daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. RNA polimerase itu melekat atau berikatan dengan promoter sesudah promoter itu berikatan dengan kumpulan protein yang disebut dengan faktor transkripsi. Kumpulan antara promoter RNA polimerase dan faktor transkripsi ini disebut kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya RNA polimerase membuka rantai ganda DNA. Kemudian yang kedua elongasi atau pemanjangan. Nah, sesudah membuka pilihan rantai ganda DNA, RNA polimerase ini kemudian menyusun untaian nukleotida RNA
dengan arah 5 ke 3. Pada tahap elongasi ini, RNA mengalami pertumbuhan memanjang seiring dengan pembentukan pasangan basa nitrogen DNA. Pembentukan RNA analog dengan pembentukan pasangan basa nitrogen pada replikasi. Pada RNA tidak terdapat basa pirimidin timin T, melainkan urasil atau U. Maka dari itu RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan adenin pada rantai DNA. 3 macam basa yang lain, yakni adenin, guanin, dan sitosin dari DNA itu akan berpasangan dengan basa komplemennya masing-masing sesuai dengan pengaturan pemasangan basa. Adenin berpasangan dengan urasil dan guanin dengan sitosin. Kemudian yang ketiga adalah terminasi atau pengakhiran. Penyusunan untaian nukleotida RNA yang sudah dimulai dari daerah promoter itu berakhir di daerah terminator. Sesudah transkripsi selesai, rantai DNA menyatu kembali seperti semula dan RNA polimerase itu segera terlepas dari DNA. Akhirnya, RNA terlepas dan terbentuklah mRNA yang baru. Pada sel prokariotik, RNA hasil transkripsi dari DNA langsung berperan sebagai mRNA. Sementara itu, RNA hasil transkripsi gen pengkode protein pada sel eukariotik itu akan menjadi mRNA yang fungsional atau aktif sesudah melalui proses tertentu terlebih dahulu. Maka dengan demikian pada rantai tunggal mRNA itu terdapat beberapa urut-urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen atau pasangan dari pesan genetik atau urutan basa nitrogen DNA. Nah, setiap 3 macam urutan basa nitrogen pada nukleotida mRNA hasil transkripsi ini disebut sebagai triplet atau kodon.